Model matematik itu apa sih katanya? Sifatnya paling abstrak, menggunakan seperangkat simbol matematik. Karena dia model matematik ya, maka dia mengambil simbol matematik. Ada dua model. Yang pertama adalah model deterministik. Itu apa sih katanya? Dibentuk dalam model penuh kepastian. Jadi kalau ini pasti ya teman-teman ya, bukan sesuatu yang ditebak-tebak atau dikira-kira. Dia kepastian, lalu membutuhkan penyederhanaan dari realita yang terjadi. Ya, realitanya begitu kompleks. Nah ini di dalam model deterministik itu harus lebih membutuhkan penyederhanaan. Berbeda dengan model probabilistik. Ini adalah model kemungkinan. Karena model kemungkinan, maka dia dalam bentuk ketidakpastian, lebih sulit dianalisis. Contohnya gini, model deterministik. Saya bisa pastikan tamu yang datang nanti adalah 20 orang. Itu model deterministik, gitu ya. Tetapi model probabilistik, saya tidak bisa memastikan tamu yang datang berapa, 20, 30, 40 gitu ya. Karena apa? Tidak pasti. Ya. Artinya satu hal dalam bentuk kepastian, satu hal lagi ketidakpastian. Dan lebih sulit dianalitis pada saat kita tidak tahu nih, tidak pasti yang datang berapa atau yang masuk berapa gitu ya. Maka kita itu disebut dengan model probabilistik. Oke, sebentar ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk yang disebut dengan program linear. Program linear itu apa? Merupakan pendekatan pemecahan masalah yang digunakan untuk situasi fungsi linear. Ya, fungsi linear itu fungsi garis ya teman-teman. Dalam pencapaian tujuan maksimasi atau minimisasi. Artinya gini, saya bisa meningkatkan sesuatu atau meminimalkannya. Contoh untuk ini adalah apa? Misalnya saya ambil maksimalnya adalah keuntungan ya, keuntungan atau profit. Nah gitu. Saya menguntungkan atau memaksimalkan profit, sedangkan ini adalah cost. Jadi saya mau yang mana saya memilihnya? Meminimalkan cost atau biaya atau memaksimalkan profit. Ya, di mana profit dan cost ini akan dipengaruhi oleh batasan fungsi linear yang akan kita buat nanti. Ya. Nah, pengertian linear atau programming LP ini adalah linear programming. Dikatakan linear programming menggunakan teknik optimisasi matematik linear, di mana seluruh fungsi harus berupa fungsi matematika linear. Oke ya, harus berupa fungsi matematika linear dalam bentuk persamaan garis biasanya teman-teman. Oke, kita lihat di sini, setiap organisasi berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumber daya. Minggu lalu udah katakan bagaimana sumber daya yang terbatas, bagaimana sumber daya yang langka itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya. Nah, maka sumber daya dapat berupa apa? Bisa modal, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin ya, waktu, ruang, dan teknologi. Inilah yang akan dimaksimalkan ya. Maksimalkan supaya apa? Dia mencapai yang namanya tujuan. Ya. Nah, prinsip dari program linear ini adalah teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Sumber daya yang minimal supaya menghasilkan sesuatu yang optimal, teman-teman. Ini secara konsep teorinya ya. Di dalam masalah keputusan ada 3 turunan seperti ini atau proses ini. Yang pertama katanya manajer dituntut untuk mampu mengalokasikan secara optimum. Ya, seorang manajer atau pemimpin itu harus dituntut untuk mampu mengalokasikan secara optimal sumber daya yang langka atau sumber daya yang terbatas. Tujuannya apa? Mencapai hasil terbaik, ya. Mencapai hasil yang terbaik yang mungkin dengan keterbatasan sumber daya.
Ya, katakan mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan ketersediaan sumber daya. Dari sini hasil yang diharapkan apa? Nah, yang katakan tadi ya, maksimisasi, artinya memaksimalkan profit, penjualan, kesejahteraan ya. Lalu adalah meminimalkan cost, biaya, waktu, efisien, dan jarak. Jadi dimaksimalkan yang bersifat keuntungan, kesejahteraan dan penjualan, tetapi menurunkan biaya, waktu, dan jarak. Oke, yang berikutnya adalah ciri khusus dari program linear itu apa? Mampu menyelesaikan masalah mengarah kepada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimisasi. Ya, sudah tadi dikatakan kalau maksimal itu untuk apa, minimal itu untuk apa. Lalu kendala yang ada pada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Sekali lagi, ada kendala pasti. Nanti kendalanya apa? Sumber dayanya yang kurang, bahan bakunya yang kurang gitu ya. Tapi dengan adanya kendalanya, bagaimana kita untuk meningkatkan atau mengoptimasi gitu. Nanti akan ada lagi beberapa alternatif penyelesaian yang bisa diambil sebuah kesimpulan dari situ. Yang terakhir adalah hubungan matematis yang bersifat linear. Kita lihat nanti ya seperti apa. Jenis fungsi-fungsi linear, perhatikan teman-teman ya, jenis fungsinya ada fungsi tujuan yang ini dan ada fungsi kendala. Tadi katakan kan ada untuk membatasi kendala. Fungsi tujuan mengarahkan analisa pada pencapaian tujuan permasalahan yang dianalisa. Sedangkan fungsi kendala atau batasan atau constraint memberikan batasan akan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam permintaan atas sumber daya tersebut. Ya. Jadi ada tujuannya yang mengarahkan analisa pada pencapaian tujuan permasalahan. Yang kedua adalah fungsi kendala ya atau batasan atau constraint yang memberikan batasan akan penggunaan sumber daya. Nah, si fungsi tujuan linear ini dan fungsi kendala ini harus disajikan ke dalam persamaan linear. Nanti berarti persamaan linear itu ada fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ya. Ada dua ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini teman-teman. Ya. Ciri khusus program linear adalah certainly. Ya, yang ini. Katanya certainly fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah diketahui dengan pasti. Tidak berubah selama periodisasi analisis. Berarti sudah pasti fungsi tujuannya dan sudah pasti fungsi kendalanya sudah diketahui ya. Nanti kita lihat pada contoh. Lalu proportionality. Adanya proporsionalitas dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Contohnya adalah maksimisasi atau minimisasi dengan polanya kayak begini ya. Dilambangkan dengan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 sampai dengan Cn sampai dengan Xn. Oke. Lalu tadi ada fungsi pembatasnya. Ya. A11, X1, A12, X2, A13, X3 dan seterusnya. Ya, di mana AN ini ya pembatas AN NX N ini tidak boleh lebih daripada B-nya batasannya. Lalu ada additivity ya, penambahan. Yang maksud dengan penambahan itu apa? Asumsi ini berarti bahwa nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi. Aktivitas total sama dengan aktivitas individu. Contohnya adalah fungsi misalnya maksimisasi. Z sama dengan 3X plus 1 ditambah 4X plus 2 4X2 di mana X-nya sama dengan, kalau kita ambil nilainya X1 sama dengan 5, X2-nya sama dengan 2. Maka didapatkan Z-nya adalah 15 plus 8. 5 kali 3 ditambah 4 kali 2. 15 plus 8. Maka mendapatkan Z23. Dikatakan apa? Ya.
ini tidak saling kegiatan ya. Sudah, kalau misalnya dia masukkan 5, X1-nya 5, X2-nya 5, maka Z-nya dapat segini. X-nya masukin yang lain, maka Z-nya dapat seperti itu ya. Yang berikutnya divisibility. Artinya dapat dibagi. Kalau dapat dibagi teman-teman, asumsinya menyatakan bahwa keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan karena dia divisibility, dapat dibagi. Dapat dibagi itu bisa jadi saja itu bilangan pecahan ya, 6,5, 6,5 gitu ya, 200,35 gitu. Kalau di pecahan jadi berapa gitu ya. Lalu yang diperhatikan lagi, ada yang namanya non-negative variable ya. Ciri khusus nih, ada yang namanya non-negative variable, artinya semua nilai harus bernilai positif ya. Bagaimana kalau nanti hasilnya negatif? Nanti harus positif ya. Oke teman-teman, ini ciri khusus program linear, ada certainly, proporsional, additive gitu ya, lalu divisibility, lalu non-negative variable. Kalau ada yang mau bertanya silakan saja. Kita nanti akan langsung masuk ke slide berikutnya ya. Lalu kita bagaimana membuat formulanya ya. Formulasi model matematik yang pertama dikatakan menentukan variabel yang tidak diketahui ya, atau yang tidak adalah variabel keputusannya, dan menyatakan dalam notasi matematik. Oke teman-teman, kalau masih ada bingung biarkan saja, nanti kita langsung pada contoh kelihatannya seperti apa menentukan variabel. Lalu membentuk fungsi tujuan. Ya, tadi harus dikatakan ada fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linear, bukan perkalian dari variabel keputusan. Lalu menentukan semua kendala, fungsi kendala. Ya, dan mengekspresikan dalam persamaan dan pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan linear. Ya, seperti itu. Cara membuat formulasinya berarti ada dua, fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Oke, kita masuk lagi. Contoh gini teman-teman, langsung ya. Ada kasusnya gini, sebuah perusahaan ingin menentukan berapa banyak dari masing-masing produk yang berbeda yang akan dihasilkan dengan tersedianya sumber daya yang terbatas ya. Sumber dayanya terbatas nih ya, agar diperoleh keuntungan maksimum ya, berarti kita melakukan maksimisasi ya. Agar diperoleh keuntungan maksimum di mana kebutuhan pekerja dan bahan mentah dan sumbangan keuntungan ini sama dengan profit teman-teman ya, sama dengan profit. Oke ya, sumbangan keuntungan itu profit. Datanya dapat seperti ini. Kita punya cuma segini loh katanya. Kita akan menciptakan produk A, produk B, produk C, di mana masing-masing produk A itu membutuhkan sumber daya, pekerjanya 5 orang yang bekerja dalam jam per unitnya. Lalu si produk A akan membutuhkan 4 kg per unitnya, sedangkan dari produk A akan mempunyai keuntungan Rp3 ya. Produk B juga sama. Produk B itu butuh pekerja 2 orang, bahan bakunya 6 kg dan keuntungannya 5. Sedangkan produk C dia membutuhkan 4, lalu bahannya 3 kg dan keuntungannya Rp2. Batasannya seperti ini teman-teman ya. Kendalanya adalah apa? Tersedia hanya 240 jam kerja. Hanya 240 jam kerja, di mana bahan mentah hanya 400 kg. Yang menjadi masalahnya adalah apa? Bagaimana produksi atau berapa jumlah masing-masing produk agar keuntungannya maksimal? Apakah jumlah A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya masalahnya ya?
Paham? Paham, Pak. Oke ya, masalahnya berapa sih yang harus diproduksi dari produk A, B, dan C? Sementara jumlah jam kerjanya terbatas, bahan mentahnya terbatas hanya 400 kg. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasannya seperti apa? Pembahasan seperti ini. 1. Definisikan variabel keputusan yang tadi ya. Variabel yang akan dicari itu yang pertama. Yang kedua, rumuskan fungsi tujuannya. Maksimum atau mencari minimalisasi. Oke ya, apakah kita mencari keuntungan atau menurunkan cost. Lalu dari rumuskan dan fungsi tujuan yang kedua adalah tentukan koefisien dan variabel keputusannya. Nanti masing-masing kita akan bedah ya. Yang ketiga, rumuskan fungsi kendala sumber daya. Kendalanya apa di sumber daya? Dari pembahasan ketiga ini, pertama adalah tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing pengubah keputusan. Yang tadi yang kedua adalah tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatasnya. Lalu yang keempat, tetapkan kendala non negatif tidak boleh mempunyai nilai yang negatif. Jadi 4 ini harus kita lakukan ya. Dengan cara seperti apa? Oke. Dengan kalimat seperti ini bagaimana sih model matematiknya gitu ya. Kita akan bahas. Dikatakan yang pertama, definisikan variabel keputusan. Variabel yang dicari. Dengan cara bagaimana? 3 variabel dalam masalah ini adalah produk A, produk B, dan produk C. Kan kita cari berapa sih katanya produk A, B, C yang harus diproduksi agar maksimal ya, atau profitnya menjadi maksimal. Maka kita buat 3 variabel untuk produk A, B, dan C. Lalu si produk ini dapat dinotasikan dalam variabel. Contohnya apa? Kita akan buat sebuah variabel. Nih ya, definisikan variabel keputusannya. Berarti kita buat untuk produk A adalah variabelnya X1, lalu X2 untuk produk B, lalu X3 untuk produk C. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Oke. Lalu pembahasan yang kedua tadi dikatakan rumuskan fungsi tujuannya. Bagaimana merumuskan fungsi tujuan ini? Kita harus analisa dulu atau definisikan dulu. Tujuan masalah kombinasi produk untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ya. Keuntungan maksimal dari masing-masing produk. Kalau masing-masing produk sudah mempunyai keuntungan yang maksimal, maka ketiga produk itu akan maksimal keuntungannya. Kita lihat keuntungan produk A. Berarti dikatakan perkalian antara jumlah produk A ya, perkalian antara produk A dengan apa? Dengan keuntungannya. Ya, kita rumuskan dulu fungsi tujuannya. Cari keuntungan nih. Oke. Si produk A, keuntungan produk A bagaimana? Kalikan antara jumlah produk A dengan keuntungannya. Ya. Lalu bagaimana dengan produk B dan C? Sama. Keuntungan produk B dan C ditentukan dengan cara yang sama. B berarti adalah jumlah produk B dikali dengan keuntungan B. Kalau C adalah jumlah produk C dengan keuntungan C. Maka dari sini teman-teman bisa kita dapatkan ya, kita dapatkan persamaan ini, maksimalisasinya ini. Oke. Z sama dengan 3x1. Paham nggak X1 ini dari mana? 3x1 ini dari mana? Dari itu, Pak, dari Jumlah produk A. Dari apa? Jumlah produk A. Oke. 3x1 ini teman-teman, ini adalah ya, 3x1 ini adalah dari produk A. Ya. Produk A, 3x1, 3-nya dari mana? Keuntungannya 3 dikali jumlah produk X1. X1 kan jumlah produk A, berarti 3 kali X1. Paham ya?
Paham, Pak. Ini 5X2 dari mana? Keuntungan dari produk X2 adalah 5. Nanti lihat tabelnya. Ini berarti produk B. Berarti keuntungannya 5 dikali jumlah produk B, X2. Sama dengan ini. Ini adalah produk C. Ya, produk C, di mana produk C mempunyai keuntungan 2 dikali jumlah produk C. Oke ya. Berarti ABC itu dinotasikan dengan variabel keuntungannya 3X1 tambah 5X2 tambah 2X3. Dan Z nanti akan menjadi sebuah keputusan keuntungannya. Sampai sini teman-teman? Paham? Paham. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Kita sudah buat rumuskan fungsi tujuannya. Yang ketiga dikatakan rumuskan fungsi kendala sumber daya. Kendalanya adalah jumlah pekerja yang saya buat dan bahan mentah yang terbatas ya. Masing-masing produk membutuhkan baik pekerja dan bahan mentah yang terbatas. Tapi masing-masing produk A akan membutuhkan pekerjanya berapa, waktunya berapa, bahan mentahnya berapa. Kita rumuskan fungsi kendala sumber daya seperti ini. Produk A, pekerja yang dibutuhkan untuk produk A yang dibutuhkan adalah untuk menghasilkan tiap unit adalah 5 jam ya. Waktunya ya, ini 5 jam. Sehingga pekerja yang dibutuhkan adalah 5 kali X1. 5X1 dari mana? 5 jam dikali dengan produk A. Produk A tadi sudah kita definisikan menjadi X1, betul ya? Betul. Oke, Betul, Pak. nanti 5 kali X1 jam. Lalu dengan cara yang sama juga, maka produk B dan produk C bisa dapat dicari. Produk B nya berapa? 2. Dibutuhkan, lihat nanti tabelnya ya. 2 dikali X1. X1 produk B. Produk C nya bagaimana? Dia membutuhkan 4 ya. Membutuhkan 4 waktu, 4 jam untuk produk C. Maka produk C sudah notasikan dalam X3, variabel X3, maka kita mendapatkan 4X3. Dari sini, dari poin yang kedua ini, sedangkan jumlah fungsi kendalanya ya, jumlah jam pekerja yang tersedia hanya 240 jam. Sehingga dapat ditulis teman-teman, 5X1 ya, ini adalah kendala daripada produk A. Lalu ini 2X2 adalah dari produk B. Sedangkan ini adalah C. Yang akan jumlah pekerja yang tersedia adalah kurang dari sama dengan 240, ini dia. Jadi kita mempunyai persamaan 5X1 plus 2X2 ditambah 4X3 kurang dari sama dengan 240. Ini harus terpenuhi. Gitu ya. Ini untuk kendala tentang waktu ya teman-teman ya, waktu. Gitu. Oke, maka kita masuk lagi ke kendala bahan mentah. Dirumuskan dengan cara yang sama seperti dengan produk tadi, ya. Kita rumuskan lagi. Sekarang kendala bahan mentah dirumuskan dengan cara yang sama. Produk A itu membutuhkan 4 kg per unit. Produk B 6 kg dan produk C adalah 3 kg per unit. Sedangkan bahan mentah yang tersedia hanya 400 kg. Maka kita lakukan hal yang sama di dalam mencari produk tadi yang di atas ya, poin 2 ya. Maka kita dapatkan adalah ini produk A. Produk A adalah 4 ya, 4 ini. 4 kali produk A. Ini lalu 6. Ini ya. 6. Ini produk B. Sedangkan C-nya adalah yang ini. Ya, ini C. Di mana bahan mentah
yang tersedia itu tidak boleh kurang dari tidak lebih dari 400 kg. Maka kita mendapatkan persamaan yang berikutnya ini. 4x1 plus 6x2 ditambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 400. Oke teman-teman ya, masih bisa ketangkep ya, ini masih sama saja. Lalu pembahasan yang berikutnya dikatakan tahap yang keempat harus membuat non-negative constraint, batasan bahwa itu tidak boleh negatif. Membatasi masing-masing variabel hanya untuk nilai positif. Nah, secara sistematis bagaimana untuk membuat nilai positif ini dapat ditulis seperti ini teman-teman. Ya. 4x1 ini ya, 4x1 lebih besar sama dengan 0. Udah pasti nanti akan hasilnya positif. X2 ya. Oh, sorry ini bukan 4 teman-teman. Ya, nanti saya rubah di PowerPoint-nya. Jadi X1 lebih besar daripada 0, X2 lebih besar daripada 0, X3 lebih besar daripada 0. Maka atau bisa disederhanakan seperti ini, X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Artinya X1 sampai X3 tidak boleh bernilai negatif. Ya. Ini yang maksud dengan harus nilai positif. Kita lanjut lagi kalau belum ada pertanyaan. Sekarang bagaimana membuat fungsi linearnya? Fungsi formulasi dari program linear dari tahapan-tahapan yang sudah dicari yang di atas teman-teman tadi ya, maka formulasikan program linearnya dengan cara seperti apa? Maksimumkan yang tadi fungsi tujuan, kita udah dapat ini yang di awal ya, 3x1 plus 5x2 tambah 2x3, ini fungsi tujuannya atau fungsi maksimalnya, dengan syarat yang tadi, yang kendala tadi itu menjadi syarat teman-teman ya. 5x1 plus 2x2 tambah 4x3 ini yang berhubungan dengan jumlah jam kerja, di mana jumlah jam kerja tidak hanya terbatas di 240 jam kerja jamnya. Berarti yang 3 di bawah tadi teman-teman, yang setelah maksimumkan ini menjadi syaratnya. Lalu 4x1 tambah 6x2 tambah 3x3 itu bahan mentahnya tidak boleh atau hanya di bawah atau sama dengan 400 kg. Ini sudah kita cari tadi jam kerja ya di slide berikutnya, sebelumnya juga di slide sebelumnya. Lalu kendala non negatif bagaimana tadi? Yang barusan X1, X2, X3 tidak harus lebih besar sama dengan 0 supaya menghasilkan nilai yang positif. Sampai sini bagaimana teman-teman? Bingung atau tidak? Lumayan, Pak. Ya, masih bisa ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai maksimumnya yang Z ya, karena ini fungsi tujuannya. Lalu syaratnya apa? Ya syaratnya itu yang berhubungan dengan kendala teman-teman. Kendala jam kerjanya kurang dari 240 jam. Lalu kendala duanya adalah bahan mentahnya tidak lebih daripada 400 kg dengan persamaannya tadi ya, produk A, produk B, produk C. Ini juga sama jam kerjanya juga itu. Produk A, produk B, produk C. Lalu dimasukkan kendala non negatifnya X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Kita sudah dapat nih ya. Kita sudah dapat bahwa inilah yang akan kita lakukan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat lagi ya. Maka apakah sudah selesai? Ya. Ini kalau tahap sini sudah selesai, artinya kita hanya mencari fungsi linearnya saja, program linearnya. Berarti kita hanya mendapatkan 3 fungsi linear, 1 yang nilai maksimalnya, ya. Lalu syarat-syaratnya, constraint-nya ini, batasannya. Nah, bagaimana sekarang? Pertanyaannya, bagaimana nilai maksimalnya? Bagaimana nilai keuntungan? Berapa nilai keuntungannya? Gitu kan ya? Di sini kita sudah dapatkan bahwa fungsi linear sudah dapat Pak.
fungsi linear atau program linear berdasarkan kasus yang ada. Kita belum mencari berapa keuntungannya. Di contoh kedua, kita akan melaksanakan membuat program linear lagi atau persamaan linear sekaligus mencari berapa keuntungannya. Sampai sini yang contoh satu gimana teman-teman? Masih aman? Aman, Pak. Aman ya. Aman. Kita stop sampai di sini. Ya, kalau misalnya buatkan persamaan linearnya cukup teman-teman di sini. Tetapi bagaimana kalau pertanyaan nanti berapa keuntungan maksimal yang paling maksimal yang bisa diraih? Maka tidak cukup sampai di sini. Maka kita akan masukkan X1-nya berapa, X2-nya berapa akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Itu ya. Tapi kalau yang contoh ini bagaimana membuat formulasinya cukup. Karena kita sudah mempunyai persamaan linear ada 1, 2, 3. Yang terakhir ini X1, X2, 3 adalah kendala non negatif untuk memastikan bahwa X1, X2, X3 adalah positif. Kita masuk ke kedua. Contoh kedua. Nah, ini juga sama contoh kasus kedua masalah kombinasi produk. Tetapi di sini ya, hampir sama teman-teman ya. Sebuah pabrik menggunakan bahan A, bahan B dan C. Ada 3 bahan untuk memproduksi 2 jenis barang, yaitu barang jenis 1 ya, barang jenis 1 dan barang jenis 2 yang membutuhkan bahan A, bahan B, bahan C ya. Sebuah barang jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan barang jenis 2 memerlukan 3 kg barang A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Harga jenis pertama harganya itu adalah 40.000 dan barang jenis 2 adalah 60.000. Ya. Kita akan membuat jenis 1, jenis 2. Barang 1 dan barang 2, di mana barang 1 dan barang 2 ini membutuhkan bahan baku A, B, C ya. Lalu dikasih tahu nih sama kita harga jenis 1 adalah 40.000, jenis 2 adalah 60.000. Dikatakan berapakah pendapatan maksimum yang diperoleh? Ini pertanyaannya ya, berapakah pendapatan maksimumnya nih? Artinya kita harus mencapai pada angka, bukan hanya sekedar persamaan linearnya saja. Berapa pendapatan maksimumnya? Oke, kita cari ya. Jadi dari ilustrasi ini, ya kita akan saya buatkan dalam bentuk tabel, di mana ada bahannya A, B, C. Jenis barangnya adalah barang 1 dan barang 2. Di mana pada barang A ini, jenis 1 ini memerlukan bahan A 1, bahan B 3, bahan C 2. Untuk bahan 2 memerlukan bahan A nya 3, B nya 4, C nya 1 ya, dimana batas dari bahan A kebutuhannya atau tersedianya hanya tidak lebih daripada 480. Barang B itu tidak lebih daripada 720. Barang C tidak lebih daripada 360. Yang ingin didapatkan adalah pendapatan maksimum jika fungsi tujuannya adalah 40.000 dan 60.000. Fungsi tujuan adalah harga dari jenis 1, teman-teman. Ya. Sedangkan fungsi tujuan yang kedua adalah harga daripada jenis 2. Oke, sampai sini masalahnya bisa tahu ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi kita ditanya bukan hanya sekedar persamaan linearnya, tapi kita ditanya berapa pendapatan maksimumnya. Berarti akan muncul angka yang berupa rupiah. Berapa rupiah nih ya? Kita lanjut lagi teman-teman. Kita masukkan lagi, tidak perlu saya
uraikan satu lagi stepnya ya. Yang pertama, pembahasan kasus 2 ini misalkan kita masukkan misalkan produk X jenis 1 itu adalah dengan variabel X dan Y. Maka X itu untuk jenis 1 dan Y untuk jenis 2. Masukkan formulasi program linearnya. Di sini kita masih mencari keuntungan, berarti memaksimumkan. Z sama dengan apa? 40.000 X ditambah 60.000 Y. Ini kan fungsi tujuannya. Ini dapat dari mana? Dari sini teman-teman. Ini ya. Ini. Untuk jenis 1, barang jenis 1, fungsi tujuannya 40.000. Yang kedua, fungsi tujuan atau harganya adalah 60.000. Maka didapatkan fungsi maksimalnya adalah 40.000 jenis 1 atau dilambangkan dengan X ditambah dengan 60.000 Y atau barang jenis 2, dan ini menjadi fungsi tujuan. Fungsi kendalanya apa? Itu ya. Fungsi kendala kan itu berhubungan dengan bahan baku. Kalau kita lihat kenapa muncul ini teman-teman ya, X plus 3Y 480 ini dapatnya dari mana? Kita lihat ya. X plus 3Y kurang 40 yang ini teman-teman. X ya plus 3Y ini ya, X plus ini kan 1 kan X, berarti dia hanya 1, berarti X plus 3Y 480. Nah ini ya. Lalu yang kedua, lakukan hal yang sama. Yang ini dapatnya dari mana? Kita lihat yang ini, 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 720. Lalu juga sama yang C, 2X plus Y kurang dari 360. Ya, per baris gini ya. Karena si bahan A untuk jenis 1 dan jenis 2 hanya mempunyai kapasitas 480. Itu ya, teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah X, 2X plus Y 360. Kalau ini apa teman-teman? Ini apa artinya? X, Y lebih besar daripada 0. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke ya. Ini adalah kendala non negatif supaya apa? X dan Y itu adalah nilainya positif. Oke ya. Kita sudah dapat persamaan Z, fungsi tujuannya, lalu kita dapat fungsi kendalanya ini. Ini. Ya, ada 3 ya. Z-nya, lalu X plus 3Y kurang dari sama dengan 480, 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 720. Cukup sampai di sini enggak? Enggak. Tetapi kalau kita sudah sampai di sini berarti kita sudah menyelesaikan fungsi formula program linearnya, tetapi belum menghasilkan sebuah angka yang diminta. Ya, belum diminta berapa sih nilai keuntungannya. Kita masuk sekarang bagaimana cari keuntungannya. Ini agak lama prosesnya karena kita harus sampai dengan membuat grafik teman-teman di sini. Ya. Yang pertama, mencari titik potong antara garis X plus 3Y sama dengan 40 dan 3X plus 4Y sama dengan 720. Ini ya. Mencari titik potong ini, X plus 3Y dan
3x plus 4y. Oke ya. Maka kita cari perpotongan titik potong antara yang ini dan ini. Kita ganti yang merah lah ini biar jelas. Ya. Dengan cara apa? Kita cari untuk ordinat y-nya dulu. Ya, kita sudah pernah lakukan seperti mengeliminasi ya teman-teman ya. X plus 3y sama dengan 480 yang ini. Lalu disandingkan dengan 3x plus 4y. 480 720 ya. Kita akan menghilangkan x-nya ini. Yang di atas dikali 3, yang di bawah dikali 1. Supaya apa? Bisa kita mengeliminir yang x-nya. Maka yang persamaan 1, x plus 3y sama dengan 40, kita kali 3, kita dapatkan 3x plus 9y sama dengan 1440. Yang di bawahnya persamaan yang 3x plus 4y sama dengan 720 dikali 1, kita dapatkan 3x plus 4y sama dengan 720, tidak berubah karena perkalian 1. Setelah itu dikurangkan. Ya, ini udah biasa dikurangkan, maka ini akan hilang. 9 kurang 4 5y sama dengan 720. 1440 dikurang 720 didapatkan 720. Y sama dengan 720 dibagi 5, kita dapatkan 144. Berarti ini adalah apa? Ini adalah koordinat daripada y-nya. Bagaimana untuk mencari absis atau sumbu x-nya? Koordinat x-nya bagaimana? Kita masukkan saja ke persamaan ya. Persamaan pertama bisa karena akan menghasilkan yang sama juga, kamu pakai persamaan 1 atau persamaan yang kedua. Saya akan ambil persamaan 1. X plus 3y sama dengan 480. Y-nya udah ketemu nih ya. Y-nya 144. Maka kita masukkan x plus 3 dikali 144 sama dengan 480. X ditambah perkalian tadi menghasilkan 432 sama dengan 480. X sama dengan, pindahkan 432 ke ruas kanan menjadi minus, maka X didapat 480 dikurang 432 sama dengan 48. Maka kita sudah ketemu X-nya, Y-nya dan X-nya sudah ketemu. Sehingga titik potong antara dua garis tersebut adalah X-nya, X, Y ini ya. X, Y. X-nya 48, Y-nya 144. Ini kita cari titik-titik potongnya dulu teman-teman. Titik-titik potong ini yang akan menentukan jumlah maksimumnya berapa, keuntungannya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Ada nggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Sebentar. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita sudah dapatkan satu titik potong antara garis yang X plus 3Y 480 dan 3X plus 4Y sama dengan 720. Yang kedua, kita mencari titik potong antara garis yang pertama, kita patokannya garis pertama ya teman-teman, X plus 3Y sama dengan 40 dengan garis yang kedua tadi ya, 2X. Sekarang ini kita sandingkan garis yang pertama dengan 2X plus Y setelahnya tadi ya, sama dengan 360. Maka kita cari ordinat Y seperti tadi caranya. X plus 3Y sama dengan 480, 2X plus Y sama dengan 360. Supaya bisa menghilangkan X, maka saya mencari berapa sih? Oh, 2 ya, 2X. Berarti saya kali dengan 2. Yang di atas saya kali dengan 2. 2X plus 6Y
sama dengan 960. 2 kali X 2X, 3Y kali 2 6Y, 480 kali 2 960. Yang di bawahnya perkalian 1 berarti tidak berubah. Berarti 2X plus Y sama dengan 360. Kita kurangkan saja, maka kita tinggal mencoret yang X-nya. Berarti 6Y dikurangi adalah 5Y, 960 dikurang 360 adalah 600. Y sama dengan 600 bagi 5, hasilnya 120. Maka kita sudah mendapatkan koordinat Y-nya adalah 120. Y ini kita masukkan lagi nilai Y kepada untuk mencari absis koordinat X, sumbu X. X masukkan sini ya teman-teman ya. X plus 3Y sama dengan 480. Y-nya udah ketemu, ya kan? Y-nya masukkan sini. X ditambah 3 dikali 120 sama dengan 480. X ditambah 3 kali 120 360 sama dengan 480. Pindahkan 360 nya ke kanan. Jadi X 480 dikurang 360 sama dengan 120. Sehingga titik potong kedua, titik potong antara dua garis tersebut adalah X-nya 120, Y-nya adalah 120. Sampai sini masih clear ya? Clear. Oke ya. Nah, sekarang ada satu lagi titik potongnya, teman-teman. Sekarang cari lagi antara titik potong ya, 3X plus 4Y sama dengan 720. Nanti perhatikan ya, yang sudah terbentuk garis-garisnya, titik potongnya dari yang mana saja. Perhatikan pada slide yang 3 slide sebelumnya. Mencari titik potong antara 3X plus 4Y sama dengan 720 dan 2X plus Y sama dengan 360. Karena kita harus mencari titik-titik potong itu, ya. Maka kita lakukan atau mengeliminasi dari dua persamaan garis tadi. 3X plus 4Y sama dengan 720 dan 2X plus Y sama dengan 360. Kita akan mengeliminate X-nya. Maka si 3, karena ini berbeda 32, berarti supaya cepatnya yang di atas dengan kali bawahnya, bawah dikali dengan atas ya teman-teman ya. Atau yang penting kali berapa supaya nanti jumlahnya sama. Yang terdekat adalah sekali dengan 2. Yang di atas dikali dengan 2, di bawah dikali dengan 3. Supaya hasilnya nanti X-nya sama-sama dengan 6. 3X tambah 4Y sama dengan 720. 3X kali 2 adalah 6X. Lalu 8Y kali 2 adalah 8Y. 4Y kali 2 adalah 4Y kali 2 8Y. 720 dikali 720 dikali 2, maka 1440 ya. Lalu 2X plus Y sama dengan 360 dikali 3. 2X kali 3 adalah 6X. Y dikali 3 adalah 3Y. Dan 360 kali 3 adalah 1080 ya. Maka kita kurangkan, coret. Maka 8Y kurang 3Y adalah 5Y. 1440 dikurang 1080 adalah 360. Y-nya adalah 360 bagi 5, kita mendapatkan Y-nya adalah 72. Itu sudah ketemu koordinat Y-nya. Bagaimana mencari X-nya? Sama saja, tinggal masukkan Y ini ke sini lagi. 2X plus Y sama dengan 360. 2X plus 72 sama dengan 360. 2X pindahkan ini ke kanan jadi minus. 2X sama dengan 360 kurang 72. 2X sama dengan 288. X-nya berarti 288 dibagi 2 ya, sama dengan 144. Berarti kita ketemu titik potongnya adalah XY-nya. XY-nya X-nya 144, Y-nya 72.
Gitu ya teman-teman ya. Titik potong-potongnya sudah ketemu. Nah, setelah ini kita sudah ketemu nih, ya. Kita lihat ya teman-teman ya di sini. Nanti kalian tadi kan buat ini ya, X plus 3Y disandingkan dengan ini. Gitu ya. Lalu ini disandingkan dengan ini. Cari titik potongnya, baru apa? Baru ini dengan ini. Maka kita ketemu titik potong-potongnya, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan buat grafiknya. Sebentar teman-teman. Halo halo. PPM, ruang kelas, ruang PPM. Oke, yuk. Nah, oke teman-teman. Grafik ini harus kalian buat dengan cara bagaimana, ya? Grafiknya ada tiga persamaan garis, ya. Yang ini, lalu ada yang kedua ini, dan ketiga ini. Kalau dilihat ya, ini yang sudah tadi yang kita bilang fungsi kendalanya tadi ya, 2x plus y 360 720. Sekarang lihat teman-teman, cara buatnya gimana? Buat garis-garis ini, bisa nggak kira-kira buat garis ini, grafik ini? Come on guys, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Ya, misalnya ada 2x plus y 360. Lihat, y-nya berapa? Ini x kan, ini y-nya 360. Ya, ini titik 360. Lalu si x-nya berapa? X-nya kan di sini. Ya. Berarti kita lihat y-nya y sama dengan 360. X-nya berapa? X-nya adalah 360 per 2. 360 per 2, maka dapat titik di sumbu X-nya 180, teman-teman. Maka garis yang ini merupakan persamaan garis 2x plus y sama dengan 360. Gitu ya. Kita lihat lagi yang ini, sekarang kita lihat. Yang 3x plus 4y 720. Kita cari dulu yang sumbu y-nya, koordinat y-nya. Ini ya. Gitu. Maka kita dapat lihat y-nya berapa? Y 4y sama dengan 720. Berarti y-nya adalah 720 per 4. 720 per 4 adalah 180. Berarti koordinat y-nya adalah 180. Didapat dari y 4y sama dengan 720. Y 720 per 4 180. Lalu pada sumbu x-nya bagaimana? Di sini. Berarti 3x sama dengan 720. X-nya berapa? 720 per 3 dapat 240. Lalu kita cari yang ini sekarang, yang persamaan garis x plus 3y sama dengan 480. Berarti kita cari titik koordinat x-nya di sini. Sorry, y-nya. Y-nya adalah 3y sama dengan 480. Y-nya adalah 480 per 3. Dapatnya 160. Lalu x-nya adalah 480 di sini. Sampai sini aman ya teman-teman ya, cara buat garisnya ya. Aman, Pak. Ya. Nah, dari sini teman-teman, dari kita buat garis ini, maka akan terjadi perpotongan-perpotongan garis ya, dan akan menjadikan titik-titik perpotongan garis.
yang warna ungu ini ya berarti kita mempunyai titik potong yang mana. Saya akan buat garis lagi. Sekarang warna apa ya? Oh, warna ungu saja. Oh, warna ungu sudah ada. Kita ganti dengan warna orange ya. Nah, inilah. Maka kita akan ketemu teman-teman garis atau perpotongannya nih. Nih. Lalu di sini ya. Lalu di sini. Di sini. Ambil yang di dalam-dalam ya, di sini juga boleh. Di sini. Berarti kita punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang di luar enggak ya teman-teman ya? Karena yang di luar ini kenapa yang tidak dipakai? Dia yang dipakai adalah daerah kurva tertutup ini saja. Nah ini. Ya. Berarti kita mempunyai titik koordinat 5 titik potong. Ujung-ujungnya ya. Ini 0, titik A kita anggap titik A 0,0. Saya hapus dulu nih ya. Ya. Titik A 0,0, lalu titik B perpotongan adalah 0 dengan 160. Lalu ada yang E ini 180,0. 180 ini adalah X-nya, ya, Y-nya di 0. Lalu ada perpotongan 144. Kalau ditarik garis bagus ya teman-teman ya. Ini 144,72. Ini kalau pakai skala yang benar titik-titiknya, lalu dapat 48,144. Oke. Kita sudah menggambarkan grafik ini. Kita lihat bagaimana mencari keuntungan yang maksimalnya di mana. Maka kita lihat pembahasan kasus 2 ini mencari nilai maksimum. Nah, jawaban yang diharapkan atau jawaban yang terakhir adalah yang ini. Ya. Ini. Nah, nilai maksimalnya, nilai maksimumnya dengan menggunakan metode titik pojok tadi teman-teman yang saya kasih tanda ya. Yang di luar kurva warna abu-abu itu jangan diambil. Maka kita lihat ada 5 titik potong 0,0 yang tadi. Sebentar, ini ya, titik potongnya ada A, B, C, D, E. A 0,0, B 0,160, C-nya 48144, D-nya 144,7 dan terakhir 188,0. Maka kita masukkan saja ke dalam titik-titik potong itu. Titik potongnya ada 5, A 0,0, B-nya 0,160, C-nya 48144, 144,7, 188,0. Maka kita bisa mendapatkan pendapatan maksimum di mana kita masukkan saja teman-teman. X tadi kan untuk melambangkan produk 1 ya, jenis 1, Y itu adalah produk 2. Maka nilai fx-nya, fxy-nya, fungsi xy-nya adalah berarti gini kan, 40.000 kali X tambah 60.000 kali Y. Kita masukkan ke titik yang pertama yang ini. Berarti 0,0 XY-nya berarti 40.000 kali 0 ditambah 60.000 kali 0. Hasilnya adalah 0 ya. Masukkan titik potong yang kedua 0,160. Maka dalam persamaan fungsi fxy-nya adalah 40.000 kali 0 ditambah 60.000 kali 160. Dapatnya 9.600. Lalu masukin yang C. Yang C, titik potong C adalah 48,144. Maka masukkan pada fungsi fxy-nya adalah 48144, berarti 40.000 dikali 48 ditambah 60.000 kali 144 itu menghasilkan 10.560 ya. Lalu masukkan lagi pada titik potong yang D 144,72. Berarti masukkan pada fungsi fxy-nya adalah 144,72. 40.000 kali 144 ditambah 60.000 kali 72 menghasilkan 10.080.000 rupiah. Yang titik potong ketiga adalah 180,0. Berarti kita masukkan pada fungsi fxy-nya adalah 40.000 kali 180 ditambah 60.000 kali 0 sama dengan 7.200. Setelah titik potong ini sudah kita cari teman-teman berapa nilai-nilainya, maka tinggal kita lihat titik potong mana yang mempunyai nilai yang paling besar. Ya, ini udah saya kasih warna.
titik potong pada C. Ya, berarti dia harus memproduksi 48 jenis 1 dan memproduksi 144 jenis 2. Kalau dia memproduksi 48 jenis 1 atau X dan memproduksi 144 jenis 2 atau Y, dia akan menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu 10.560. Tetapi kalau dia lebih banyak yang memproduksi jenis 1 atau X, ya, dan yang sedikitnya adalah jenis 2, maka keuntungannya tidak maksimal, gitu ya, hanya 10.080.000 rupiah. Nah teman-teman ya, berarti nanti kalau ada soal tentukan nilai maksimalnya, berarti kalian harus mendapatkan angka rupiahnya berapa di sini. Tapi kalau hanya ditanya apa program linearnya, apa fungsi linearnya, cukup dengan fungsi linearnya saja. Tapi kalau sudah sampai dengan berapa nilai maksimalnya, maka kalian harus menyebutkan angka rupiahnya berapa atau angkanya berapa. Tidak hanya cukup sebatas fungsi linear saja teman-teman. Seperti itu ya.